Nama Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dikenal oleh hampir setiap orang di negeri ini. Menteri Pertahanan yang pernah mencalonkan diri selama 3 kali berturut-turut dalam pemilihan presiden ini merupakan sosok yang kuat, tangguh, dan teguh dalam bersikap. Prabowo Subianto yang lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 merupakan anak ketiga dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan Dora Mari Sigar dari Minahasa, Sulawesi Utara. Prabowo merupakan anak laki-laki pertama pasangan tersebut. Sang ayah merupakan seorang teknokrat sekaligus akademisi tangguh dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sang ayah mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia berkat pemikirannya dalam mengembangkan ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek, yakni Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Prabowo bersama dengan ketiga saudaranya banyak menghabiskan hidup di luar negeri mengikuti ayahnya yang mengasingkan diri ke luar negeri karena berseberangan dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris, pada 1969. Prabowo merupakan menantu dari Presiden kedua RI Soeharto. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tin Soeharto, pada Mei 1983. Pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo, sebelum akhirnya berpisah pada 1998. Setelah Orde Lama tumbang, Sumitro dan keluarganya kembali ke Indonesia dan Prabowo melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, di Magelang, Jawa Tengah, pada 1970. Meskipun pada saat yang sama dia diterima di Fakultas Ekonomi Colorado University dan George Washington University, Prabowo mantap melangkah ke Akademi Militer. Ia menyelesaikan pendidikan militernya pada 1974 dan berpangkat Letnan II. Prabowo Subianto dikenal sebagai The Rising Star saat berkarier di dunia militer. Karirnya melejit dan meningkat pesat setelah lulus pendidikan militer dan bergabung dalam Komando Pasukan Sandiuda, Kopasanda, yang kini menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Di dunia militer, hampir tiap 2 tahun Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat, sesuatu yang sangat langka dalam dunia militer. Setelah lulus dari AKABRI pada 1974, Prabowo bergabung dalam Kopasanda, pasukan elit Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Kopassus. Tugas pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada Grup I, para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Pada 1983, Prabowo yang saat itu berpangkat kapten kemudian bertugas sebagai wakil komandan Kesatuan Anti Teror Detasemen 81 Kopasanda, sementara Luhut Binsar Panjaitan, kini menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, menjadi komandannya. Setelah dibentuk Kopassus, Kesatuan Anti Teror itu kemudian dimasukkan ke dalam Kopassus menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror, SAT 81 Gultor, atau disebut Den 81 Anti Teror Kesatuan Baret Merah Kopassus. 2 tahun kemudian, pada 1985, Prabowo dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad di usia 36 tahun. Selanjutnya pada 1987, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dengan pangkat Mayor. Setelah itu, dia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kujang I Kostrad. Kemudian menjadi Komandan Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada 1994, Prabowo dipercaya menjabat Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat Kolonel. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dipromosikan menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal pada 1995.
Prabowo tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian naik pangkat dengan menyandang 2 bintang di pundaknya atau Mayor Jenderal. Pangkat itu disandangnya pada 1996 seiring dengan pemekaran Kopassus menjadi 5 grup. Prabowo pun naik menjadi Koma. Pada Maret 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, setelah sebelumnya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Setelah kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada 24 Agustus 1998, Prabowo Subianto mengakhiri karirnya di dunia militer setelah diberhentikan pensiun dini dari institusi tersebut. Prabowo memutuskan meninggalkan Jakarta di tengah pusaran masalah yang membelitnya. Presiden B.J. Habibie mencopot jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Setelah itu, karir militernya berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998. Setelah pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Jordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Maju untuk ketiga kalinya sebagai calon presiden, Prabowo Subianto menggandeng putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI. Prabowo dengan setia mengusung tema ekonomi kerakyatan sebagai konsep transformasi Indonesia menuju negara yang maju dan makmur. Namun, dalam kerangka mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, pijakan yang berawal dari pemikiran paradoks Indonesia ini bergeser ke konsep kebersamaan untuk keberlanjutan. Menghadapi pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto dan timnya mengambil strategi berbeda untuk memikat pemilih. Prabowo yang sebelumnya dicitrakan keras berubah menjadi dicitrakan sebaliknya. Yang terbaru, terlihat dari diintensifkannya strategi Gemoy. Gemoy merupakan istilah yang kerap digunakan anak muda untuk menggambarkan tingkah laku seseorang yang menggemaskan atau menggelitik. Sebutan Gemoy kemudian kerap dilekatkan pada Prabowo oleh warganet setelah melihat tingkah laku Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam beberapa kesempatan. Yang terutama, aksi menggemaskannya saat berjoget. Ditambah lagi, pipinya yang cabi dan perawakannya yang tambun. Soal joget Gemoy itu, Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa gaya jogetnya itu muncul begitu saja dari alam bawah sadarnya, dari kenangan di masa lalu. Pada masa lalu, calon presiden nomor urut 2 itu mengaku kerap melihat wayang kulit saat berkunjung ke rumah kakeknya. Gerak para lakon dalam wayang itu yang lantas menginspirasinya saat berjoget. Namun, ditekankannya, strategi Gemoy sebatas cara untuk memantik perhatian dari publik, utamanya generasi muda. Setelah atensi itu diperoleh, barulah tim bersama Prabowo dan Gibran menyuntikkan hal-hal yang lebih substansial, seperti visi, misi, dan program dari pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut. Bersama calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo telah menyusun 8 misi yang disebut dengan Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Sejumlah misi dan program dimaksud diantaranya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang telah dimulai oleh pemerintah saat ini juga terus dilanjutkan, reformasi hukum, serta pembangunan kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan budaya juga akan terus dilakukan.